Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Profesor Andri akan membahas template disertasi dengan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana di awal, disertasi itu terdiri dari 3 bagian ya, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Lampiran-lampiran ya, daftar pustaka dan lain sebagainya. Pada bagian awal ada halaman sampul ya, memuat judul, nama, nomor induk Anda sebagai mahasiswa, program studi, kemudian kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, tahun penelitian. Lalu ada halaman tujuan pembimbing, mulai dari seminar proposal, mungkin seminar hasil, ujian tertutup sampai terbuka. Kemudian daftar isi lengkap yang memuat daftar keseluruhan isi dari naskah Anda, baik proposal, maupun disertasi secara sistematis dari awal sampai lampiran. Kita mulai dari bab 1 ya, pendahuluan disertasi berbasis pendekatan kuantitatif. Pada bagian bab 1 kita mulai dari latar belakang. Pada latar belakang ini Anda menggambarkan konteks atau situasi penting yang melatar belakangi penelitian. Kegalauan Anda, kegelisahan Anda, keresahan Anda sebagai seorang akademis, ya, itu Anda sampaikan di sini, ya. Anda sajikan fenomena yang Anda saksikan, Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan. Kemudian Anda tunjukkan bahwa fenomena tersebut mengandung masalah dengan adanya dukungan fakta empiris, data statistik, ya. Kemudian Anda tunjukkan bahwa ini masalah penting karena diteliti oleh peneliti terdahulu, gitu ya. Sehingga penelitian Anda ini punya dukungan argumentatif, kita nyatakan cukup penting untuk kita bahas dalam sebuah penelitian disertasi. Poin perlunya adalah pertama, Anda tunjukkan konteks permasalahan, baik historis, sosial, ekonomi, dan lain-lain ya. Tergantung kepada tema atau topik Anda. Mana yang perlu, konteks permasalahannya. Lalu Anda sertakan data dukung. Jangan Anda bilang ini ada masalah, tapi tidak Anda tunjukkan data dukungnya bahwa betul masalah itu ada dan urgen. Ya, jadi Anda sertakan data statistik boleh atau studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa masalah tersebut ada, gitu ya. Mungkin ada berita-berita online atau data-data atau rilis Bank Indonesia atau rilis data dari OJK atau dari kementerian-kementerian berkaitan ya. Nah, itu Anda tunjukkan. Nah, berikutnya adalah setelah Anda memunculkan fenomena masalahnya beserta data dukungnya, Anda buatlah identifikasi research gap-nya, ya, yaitu kesenjangan penelitian. Kira-kira peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah membahas tema atau topik yang Anda rasakan sebagai masalah itu siapa saja dan mereka sudah membahas apa, ya, sehingga Anda bisa menunjukkan beda penelitian Anda dengan penelitian terdahulu, ya. Anda bisa lihat nanti secara teori mereka seperti apa, dari sisi empiris mereka seperti apa, dari sisi konsep mereka seperti apa, populasi mereka seperti apa. Sehingga dari awal kita sudah melakukan perbandingan-perbandingan dalam rangka mencari research gap ya, dalam rangka mencari kesenjangan penelitian yang celahnya bisa kita masuki. Nah, lalu Anda sampaikan batasan penelitian karena tidak semua kita bahas ya. Jadi karena ini penelitian kuantitatif, Anda bisa pilah-pilah variabel yang Anda batasi sebagai penelitian Anda di situ, gitu ya. Nah, itu di latar belakang berbasis kuantitatif. Jadi ada 4 ya yang paling penting itu, fenomena empirisnya seperti apa, kemudian data dukungnya ya, statistik atau apa gitu ya. Kemudian research gap-nya, penelitian terdahulunya. Nah, lalu Anda bikin pembatasan sehingga tidak melebar kemana-mana. Jadi variabelnya sudah Anda batasi di situ. Lalu pada latar belakang ini dilanjutkan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Ya, di sini Anda menetapkan batasan masalah Anda agar penelitian itu lebih fokus. Ya, sudah Anda buat batasan masalah dari hasil identifikasi ada 15 masalah yang Anda temukan. Nah, dari 15 itu yang Anda bahas cuma 5 misalnya atau 3 misalnya atau 4 misalnya. Jadi Anda tetapkan. Lalu Anda susunlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berdasarkan kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas ya. Memang harus didukung dengan fakta-fakta di bab 1 tadi bahwa ini memang masalah, ini masalah, ini masalah sehingga kita mau cari
jawaban dan kita rumuskan pertanyaan sesuai dengan kondisi itu, ya. Nah, pada bagian identifikasi dan perumusan masalah ini ada beberapa hal yang perlu. Yang pertama, Anda perlu menyajikan pertanyaan penelitian utama atau grand tour question dan sub pertanyaan ya jika ada. Jadi ada pertanyaan utamanya, lalu ada pertanyaan turunan-turunannya, ya, sub-sub pertanyaannya. Kemudian Anda harus mampu menjelaskan celah antara kondisi ideal dan realitas. Jadi identifikasi dan perumusan masalah Anda itu menunjukkan bahwa ini celah yang mau Anda masuki berkaitan dengan kondisi Dasein and Dasolen, ya. Idealnya seperti ini tapi kok realitasnya seperti itu. Nah, jadi penelitian Anda rumusan masalahnya menunjukkan bahwa Anda ingin mengisi celah yang tidak ideal tersebut. Nah, kemudian pertanyaan penelitian Anda atau identifikasi dan perumusan masalah Anda itu mampu mengembangkan hipotesis, ya. Jadi nanti Anda bisa kembangkan hipotesis dari situ, ya. Jadi kalau Anda buat rumusan masalah, karena ini penelitian kuantitatif, maka mesti bisa Anda kembangkan hipotesis dari situ. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda buat tujuan dan manfaat penelitian. Jadi kalau tujuan itu mesti selaras dengan rumusan masalah, ya. Kalau manfaat, ya nanti berkaitan dengan kontribusi penelitian Anda, baik secara akademis, keilmuan maupun secara praktis, ya. Jadi poin-poin yang masih Anda perhatikan ketika menulis tujuan dan manfaat penelitian, tujuan harus sesuai dengan perumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah 7 ya tujuan 7, rumusan masalah 10 ya tujuan 10, rumusan masalah 4 ya tujuannya juga 4 ya. Adapun manfaat penelitian mencakup manfaat secara akademis, secara keilmuan, kemudian ada manfaat praktis ya. Sehingga menunjukkan kira-kira penelitian Anda relevan nggak bagi ilmu pengetahuan, relevan nggak bagi pengguna, ada pemerintah, ada masyarakat, atau industri. Sehingga penelitian Anda betul-betul punya kontribusi, nanti bisa diimplementasikan. Ya, jadi kalau penelitian Anda tidak bisa diimplementasikan, kita anggap penelitian ini penelitian yang tidak penting. Nah, lalu selanjutnya eh, subbab 1.4 ada signifikansi penelitian. Di sini Anda uraikan kebaruan penelitian Anda. Apakah Anda menunjukkan model baru, atau Anda mau menunjukkan variabel baru, atau Anda mau menunjukkan pendekatan baru, ya. Jadi Anda mau mengusulkan apa? Karena kita level doktor KKNI-nya adalah to create something, ya, to invent something, ya. Anda mau menemukan apa? Nah, poin-poin perlu pada bagian signifikansi ini, Anda pertama perlu menyampaikan kontribusi original penelitian Anda. Ya, Anda punya kontribusi yang baru, ya, original dibanding dengan peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian Anda mampu mengaitkan kebaruan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Ya, di mana barunya kalau kita bandingkan dengan teori-teori yang sudah ada? Apakah Anda mau membantah teori yang sudah ada, atau Anda mau mengakomodasi, memodifikasi teori yang ada dengan hal-hal yang lebih baru misalnya, atau sebelumnya menurut Anda belum ada teorinya. Jadi Anda mengajukan, inilah karena teori yang lama itu sudah tidak relevan misalnya, itu silahkan. Jadi Anda memperbaharui teorinya misalnya. Jadi Anda jelaskan di situ. Termasuk Anda jelaskan bagaimana kebaruan saudara dapat diuji dan dapat diimplementasikan, ya. Itu ada pada bagian signifikansi penelitian. Nah, pada bagian akhir bab 1 ini sistematika pembahasan atau sistematika penelitian, ya. Ada tuliskan, Anda sajikan gambaran penuh isi penelitian supaya kita bisa melihat pemahaman Anda terkait struktur penelitian ini secara keseluruhan seperti apa, ya. Untuk penelitian kuantitatif, ya, outline-nya ini mulai dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, ada identifikasi dan perumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, ada signifikansi penelitian, ditutup dengan sistematika penelitian atau sistematika pembahasan. Pada bab 2, tinjauan pustaka, ada landasan teori, ada penelitian terdahulu, lalu ada kerangka konseptual, lalu pengembangan hipotesis. Ya, karena kita penelitian kuantitatif itu ada hipotesisnya yang mau kita kembangkan. Kemudian pada bab 3, metode penelitian. Ada mulai dari kira-kira rancangan penelitian Anda. Nanti jenis penelitiannya ya, kuantitatif mau seperti apa. Jadi Anda lanjut nanti dengan definisi operasional, variabel, dan pengukurannya seperti apa. Kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa.
kemudian metode analisis datanya seperti apa. Ya, untuk pendekatan dengan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif nanti kita jelaskan seperti apa. Nah, kemudian pada bab 4 ini hasil ya dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan. Kita mulai dari deskripsi data atau objek penelitian kita, kemudian kita lakukan analisis hasil penelitian dan dilakukan pembahasan hasil penelitian. Ditutup dengan bab 5 kesimpulan dan saran, tapi diupayakan kesimpulan itu mengandung keterbatasan dan mengandung implikasi penelitian. Lalu kita tutup dengan saran penelitian.